berbicara kemasan sebetulnya kan fungsi yang utama itu sebagai sebuah wadah. Tapi yang harus kita pikirkan, selain secara estetis kemasan itu harus bagus, kemasan juga harus mampu melindungi produk yang ada di dalamnya, baik dari sisi kerusakan selama proses distribusi dan penyimpanan. Halo, kita ketemu kembali di channel YouTube Brand Adventure Indonesia dalam program Berpikir Branding. Tetap bersama dengan Rujianto dan kita akan semakin membahas tema yang lebih luas terkait dengan kemasan, yaitu sekarang kita akan bicara tentang keamanan. Ya, kalau kita berbicara kemasan sebetulnya kan fungsi yang utama itu sebagai sebuah wadah. Tapi yang harus kita pikirkan, selain secara estetis kemasan itu harus bagus, kemasan juga harus mampu melindungi produk yang ada di dalamnya, baik dari sisi kerusakan selama proses distribusi dan penyimpanan. Nah, kalau kita lihat di sini banyak hal yang sekarang di marketing modern, ya, kita melihat kemasan-kemasan yang jauh lebih menarik, jauh lebih boleh dikatakan dengan material-material yang lebih punya kebaruan, tapi dari sisi fungsi sebetulnya sama saja gitu ya, bahwa kalau dulu orang menciptakan kemasan dari mulai yang tradisional sampai kemasan yang boleh dikatakan modern, itu tujuannya adalah supaya melindungi produk yang ada di dalamnya. Nah, kalau teman-teman sering melihat di pasaran gitu ya, ada beberapa kemasan yang terutama yang berhubungan dengan makanan kecil gitu. Contohnya aja misalnya kemasan-kemasan untuk keripik gitu. Sekarang kan sering tuh ya melihat bahwa antara kemasannya dengan isinya kadang-kadang tidak sebanding gitu ya. Kalau kita melihat di sini juga ada contoh kemasan yang ini gedenya segede bantal gini, yang kalau kita lihat sebetulnya isinya tidak full. Semua isi itu dipenuhi dengan produknya. Tujuannya sebetulnya adalah supaya ketika produk itu dikemas, kemudian di dalamnya ada yang bilang bahwa ini diisi semacam kayak udara gitu ya, sehingga jadi gendut, orang menyebutnya itu nitrogen gitu ya, jadi diisi dengan material seperti itu. Tujuannya supaya kemasan ini betul-betul bisa melindungi dari kerusakan-kerusakan baik ketika didistribusi maupun disimpan. Nah, salah satunya biasanya teman-teman mungkin sering menemukan kemasan dengan standing pot seperti ini atau jenis kemasan-kemasan yang lain itu produknya jadi rusak. Mungkin ada yang patah, ada yang bisa jadi ada yang remuk dan sebagainya. Nah, salah satu mungkin yang dilakukan oleh banyak produsen kemasan sekarang ini adalah dengan cara dia menciptakan, baik itu dari sisi materialnya maupun dari sisi teknologinya, itu sekarang sudah memikirkan hal seperti itu. Sama seperti kalau kita melihat di sini ada kemasan yang sebetulnya melindunginya itu bisa secara menyeluruh gitu ya, supaya produk ini tidak gampang patah, tidak gampang rusak, dengan cara dikemas apakah itu dengan bahan dari karton yang cukup kuat, yang dibuat box yang bisa melindungi secara keseluruhan, atau kalau kita melihat di sini juga ada contoh yang paling sederhana, itu adalah kemasan yang untuk kepentingan membungkus telur gitu ya, yang kalau kita lihat dari sisi konstruksinya pun ini sebetulnya tujuannya supaya telur itu tidak mudah pecah. Dan
Kalau untuk material-material yang lain, apakah itu berupa kaleng, ataukah berupa botol, ataukah berupa kemasan yang terbuat dalam bentuk tabung, ya seperti ini. Tujuannya adalah yang utama selain nanti proses yang terkait dengan surface yang hubungannya dengan estetika, yang paling penting adalah kemasan itu bisa melindungi produk yang ada di dalamnya. Jadi inti di sesi ini sebetulnya kita akan menunjukkan bahwa silahkan teman-teman bisa membuat kemasan ini dengan estetika yang boleh dikatakan sekarang karena bantuan dari teknologi, ya, bisa membuat desain yang menarik, bisa membuat bentuk yang menarik, tapi yang tidak kalah penting adalah harus bisa menjamin keamanan dari produk tersebut. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, tapi silahkan teman-teman bisa like, bisa share, dan bisa komen dari channel YouTube Brand Adventure Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi.